Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 49. Teksnya ayat 14 sampai 26 dan sudah dibagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 21. Tuhan tetap mengasihi kita dan tidak lupa sama seperti seorang ibu yang menyayangi anak kandungannya. Paragraf yang kedua, ayat 22 sampai 26. Orang-orang yang menindas umat Israel akan sujud kepada umatnya dan akan menjilat debu kakinya. Seluruh umat manusia akan tahu bahwa Tuhan, penyelamat mereka yang maha kuat, Allah Yakub, penebus mereka. Kesimpulannya, Tuhan tetap mengasihi kita dan tidak lupa sama seperti seorang ibu yang menyayangi anak kandungnya. Sekalipun seorang ibu melupakan anaknya, Tuhan tak akan melupakan kita. Ia telah melukiskan umat Israel di telapak tangannya. Tembok-tembok mereka tetap di luang matanya. Sebab itu, penduduk di sana akan semakin membanyakkan dan penduduk di sana akan berkata di dalam hatinya, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Tuhan akan memberikan tanda kepada bangsa-bangsa dan mereka akan memulangkan anak-anak mereka. Pada saat itu, orang-orang yang menindas umat Israel akan sujud kepada umatnya dan akan menjilat debu kakinya. Dan musuh Israel akan mabuk darah sehingga mereka saling membunuh. Maka seluruh umat manusia akan tahu bahwa Tuhan menyelamat mereka yang maha kuat, Allah Yakub, penebus mereka. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan tetap mengasihi kita dan tidak lupa sama seperti seorang ibu yang menyayangi anak kandungnya. Sekalipun seorang ibu melupakan anaknya, Tuhan tak akan melupakan kita. Ia telah melukiskan umat Israel di telapak tangannya, tembok-tembok mereka tetap di luang matanya. Kedua, Tuhan akan memberikan tanda kepada bangsa-bangsa dan mereka akan memulangkan anak-anak mereka. Ketiga, Tuhan sendiri akan melawan orang yang melawan umatnya dan ia sendiri akan menyelamatkan anak-anak mereka. Tuhan akan memaksa orang-orang yang menindas umatnya memakan dagingnya sendiri dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri seperti orang mabuk minum anggur baru. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Kedua, sebab itu penduduk di sana akan semakin membanyakkan dan penduduk di sana akan berkata di dalam hatinya, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Ketiga, pada saat itu orang-orang yang menindas umat Israel akan sujud kepada umatnya dan akan menjilat debu kakinya. Dan musuh Israel akan mabuk darah sehingga mereka saling membunuh. Keempat, seluruh umat manusia akan tahu bahwa Tuhan menyelamat mereka yang maha kuat, Allah Yakub, penebus mereka. Aplikasinya. Pertama, jangan lupa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia tetap mengasihi kita dan melindungi kita daripada ibu. Ya, daripada ibu kandungnya. Tuhan lebih mengasihi kita, lebih ingat kita. Kedua, percayalah Tuhan akan memulihkan kita dan kita akan berkembang hanya di dalam anugerahnya. Ya, kita tidak melakukan apapun, namun Tuhan melakukan untuk kita, untuk memulihkan kita dan untuk berkembang lagi kita. Ketiga, jangan menindas dan melampas orang yang lain. Tuhan pasti akan membalaskan tentang itu. Orang-orang yang menindas dan melampas umatnya Israel, mereka sudah dapat balasan dari Tuhan. Keempat, memberitakan kepada semua orang akan Tuhan menyelamatkan kita yang maha kuat, Allah Yakub, penebus kitanya. Sehingga PR praktiknya,
jangan meninggalkan jemaat sesama dan tempat pelayanan. Ya, memang ada banyak kesulitan, namun jangan meninggalkan. Itu bukan hanya secara jasmaninya, dengan hati pun jangan meninggalkan. Ingatlah yang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah lupa umat pilihannya. Karena Tuhan tetap ingat kita. Karena Tuhan tetap menjaga kita. Kita juga harus ingat tempat pelayanan. Dan kita juga harus melayani untuk mereka sesuai dengan hati Tuhan. Hari ini juga, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.